Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua, dan juga mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak bosan-bosan saya mendoakan kepada diri pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita, segala cita-cita kita, keinginan-keinginan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan agama. Yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan, menghilangkan penyakitnya. Yang sedang punya hutang, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kemudahan dalam melunasi hutangnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan yang kita kerjakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi para jamaah sekalian yang masih mempunyai hajat khusus, silahkan ditulis di kolom komentar agar supaya para jamaah yang menonton kajian ini mengamini, dan mudah-mudahan ya ketika satu saja aminnya daripada jamaah semua ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hajat kita akan Allah permudah, akan Allah ijabah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba atau membahas ya, yaitu sebab-sebab ya, sebab-sebab rezeki kita itu seret ya, atau terhambat. Yaitu diantaranya adalah ketika kita memiliki istri yang mempunyai 9 ciri ini ya. Jadi ketika ada seseorang yang mempunyai istri yang mempunyai istri tersebut 9 ciri ini, maka rezekinya akan
terhambat, ya. Rezekinya akan tersendat, tidak akan lancar rezekinya, ya. Dimana 9 ciri ini, ya, harus diwaspadai, ya, para hadirin sekalian. Bagi kaum istri yang melihat atau menonton kajian ini, jauhi oleh kita sifat-sifat ini, sehingga rezeki dalam rumah tangga itu akan mengalir dengan sederas-derasnya. Tapi jikalau kita mempunyai sifat, 9 sifat ini, maka dipastikan rezeki kita akan terhambat, ya, rezeki kita akan tersendat. Yang pertama yaitu kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang istri yang tidak bersyukur, yang tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghambat rezeki suaminya. Makanya dalam satu keterangan, ya, dalam satu ayat sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, seandainya kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatmu. Ya. Tapi apabila kamu tidak bersyukur, berarti kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Jadi kita bersyukur saja udah. Suami bawa uang 1.000, syukur, alhamdulillah. Bawa uang 10.000, alhamdulillah. Bawa uang 50.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 1 juta, alhamdulillah. Jadi berapapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, ya, lewat suami kita, maka kita harus senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, berarti kita sudah mengundang nikmat Allah yang lain. Akan tetapi ketika kita tidak bersyukur, maka sesungguhnya kita telah menghambat jalan rezeki kita sendiri. Maka dari itu awas, hati-hati. Yang pertama yaitu kurangnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Yang kedua yaitu apabila istri tidak patuh terhadap suaminya. Nah, istri tidak patuh terhadap suaminya. Nah, ini, ya, apabila suaminya itu memerintahkan perkara yang tidak dilarang, ya, perkara yang tidak dilarang oleh agama. Tapi apabila suami tersebut memerintahkan perkara yang dilarang oleh agama, maka istri wajib untuk menolaknya, wajib untuk tidak patuh terhadap perintah suaminya. Ya, tapi ketika suami memerintahkan hal-hal yang tidak dilarang, yang boleh, yang mubah, ya, yang halal, maka istri wajib melayani atau istri wajib menuruti perintahnya, ya. Apapun itu perintahnya, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah istri, ya, yang egois dan tidak melayani suaminya dengan baik, ya. Jadi dia melayani suaminya tapi dengan tidak baik, ya. Melayani tapi tidak dengan sopan, tidak dengan baik, karena terpaksa atau apa. Nah, itu pun sama, akan menghalangi rezeki suaminya.
ya. Makanya kita harus melayani suami kita itu dengan tulus, dengan ikhlas karena Allah, ya. Nah, itu akan menjadi magnet rezeki suami, ya. Karena sebetulnya hakikat rezeki suami ya rezeki istri juga sebetulnya, ya. Karena kalau sudah di tangan suami, ya pasti ke istri juga larinya, kan seperti itu. Oleh karena itu ketika yang menerimanya yaitu istri itu tidak bersyukur, ya, maka tadi itu Allah akan menghalangi jalan rezekinya. Kemudian selanjutnya sifat yang keempat atau ciri yang keempat yang bisa menghalangi rezeki seorang suami adalah apa? Ketika istri tersebut suka membuka aib suami dan rumah tangganya. Nah, ini awas ya. Banyak sekarang ibu-ibu yang sering nongkrong, ya, yang sering ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Nah, ini sangat berbahaya ya. Ketika kita membicarakan rumah tangga kita, aib suami kita, kekurangan yang ada pada diri suami kita, maka kita telah, ya, mempunyai atau kita telah sama saja menghambat rezeki suami kita, ya. Misalkan suami saya mah begini, ya, diceritakan kepada orang lain, kepada ibu-ibu yang lain, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Kekurangan suami kita wajib kita tutupi. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Kamu perempuan laksana pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki itu laksana pakaian bagi perempuan. Artinya apa? Pakaian itu adalah penutup, ya. Ya, kita kalau tidak pakai pakaian, tidak pakai baju, maka kekurangan-kekurangan yang ada dalam tubuh kita itu akan terlihat. Sama ya, ketika istri yang fungsinya itu pakaian, ya, sebagai penutup suaminya, ya, dia lepaskan, maka aib suami itu akan terlihat oleh orang lain. Dan ketika istri membuka aib suaminya, sama dengan dia telah menutup pintu rezeki. Kemudian selanjutnya, ikhwan rahimakumullah, yang selanjutnya adalah istri yang boros. Nah, ya, ini tidak diperbolehkan, ya, istri yang boros. Artinya apa? Artinya boros itu pengeluaran yang tidak berguna atau tidak ada manfaatnya, ya. Itu sangat dilarang oleh agama, ya. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan rezeki kita itu terhalang, ya. Seperti apa? Membelanjakan harta di jalan yang salah, untuk poya-poya, ya, melakukan maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya. Justru itu malah akan menjadi rezekinya itu semakin seret. Kenapa? Karena mentasawufkan rezekinya, hartanya itu di jalan yang Allah murkai, ya. Kalau misalkan kita belanjakan harta kita di jalan yang Allah ridhoi, maka, ya, Allah pun akan senang dan akan menambah rezeki kita. Kemudian selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, istri yang sombong atas hartanya, ya, menyombongkan harta, memamerkan hartanya. Nah, ini tidak boleh juga, sama, ya. Istri yang kerap pamer atas harta-harta yang dia miliki, nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Itu pun sama akan bisa membuat rezeki suami seret.
Kemudian selanjutnya apa? Istri yang tidak suka bersilaturahmi. Nah ini sama ya. Istri yang tidak suka bersilaturahmi itu akan membuat rezeki kita menjadi seret. Jadi istrinya harus rajin silaturahim, ya, silaturahim. Kemudian selanjutnya, ikhwan rahimakumullah, apalagi ya cirinya, ciri istri yang menjadi penyebab, menjadi penghalang rezeki suami, yaitu adalah istri yang kikir, ya, yang tidak mau sedekah. Ketika ada seorang istri yang dia tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, maka istri tersebut ya akan menjadi penghalang rezeki suaminya. Makanya kita tidak boleh ya, harus harus banyak sedekah ya. Agar apa? Agar suami kita itu lancar rezekinya ya. Makanya disebutkan ya, ketika ada seorang istri yang dia memberikan sedekah ya, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, yang minta-minta ya, maka pahala untuknya, untuk istri tersebut, dan pahala untuk suaminya yang mencari rezeki, dan pahala untuk pembantunya yang memberikan harta tersebut kepada orang ya. Jadi harus kita rajin-rajin bersedekah ya, harus rajin-rajin bersedekah. Selanjutnya, ikhwan rahimakumullah, sifat istri yang selanjutnya adalah apa? Istri yang dia itu kurang dalam beribadah ya. Beribadah, tidak mau beribadah, ibadah yang wajib ya terutama. Nah ini pun sama ya. Dia mengabaikan kewajiban-kewajiban dalam ibadahnya, itu justru akan menghambat rezeki suaminya ya. Karena diibaratkan katanya suami istri itu, suami istri sama Allah itu ibarat segitiga katanya. Kalau suaminya dekat dengan Allah ya, berarti apa? Suaminya aja yang dekat sama Allah, berarti istrinya jauh dari suaminya, akan jauh dari Allah. Tapi kalau kedua-duanya dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat dengan suami dan istri tersebut. Ketika Allah dekat dengan suami dan istri tersebut, Allah akan permudah rezekinya ya. Jadi ibadah yang wajib itu penting dalam rumah tangga ya. Kalau istrinya rajin beribadah, suaminya tidak rajin, juga sama ya, juga sama, akan menghambat dalam rezeki ya. Nah itu adalah ciri-ciri ya sifat istri yang menjadi penghambat rezeki ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari ciri dan sifat-sifat tersebut, agar kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang lapang, yang halal, yang berkah, dan senantiasa rezeki kita gunakan untuk bekal dakwah dan bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kajian-kajian yang lain. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.